Selamat siang adik-adik, saya akan membawakan kuliah pertama untuk blok 1.6 Nervous System and Special Senses. Kuliah saya tentang gambaran umum sistema nervusum. Jadi di sini akan dibahas secara umum ya, secara superficial mengenai sistema nervusum. Tujuan pembelajaran dari kuliah ini, jadi mahasiswa diharapkan nantinya setelah kuliah ini mampu menganalisis struktur dan jenis neuron, menganalisis jenis neuroglia, menganalisis sinapsis serta jalannya impuls saraf melalui sinapsis tersebut, kemudian menganalisis bagian sistema nervosum, dan menganalisis neuron sensorik dan neuron motorik. Sebelum kita masuk ke gambaran umum sistema nervosum, kita harus tahu terlebih dahulu apa fungsi sistema nervosum. Jadi menerima input sensoris, kemudian mengintegrasikannya menjadi suatu informasi dengan adanya rangsangan yang tersampaikan ke sistem saraf pusat. Kemudian akhirnya akan dapat mengontrol otot dan kelenjar. Di sini dapat dikontrol. Sistem saraf juga berfungsi untuk menjaga homeostasis serta sebagai pusat aktivitas dari mental. Sel saraf sendiri dapat kita bedakan menjadi neuron dan neuroglia. Neuron merupakan unit fungsional terkecil di dalam sistem saraf. Jadi di sini kita bisa lihat neuron-neuronnya. Di sini adalah cerebri, cortex cerebri. Di sini ini adalah cortex cerebellum ya. Ada neuron di sini. Nah, untuk neuroglia sendiri, sel saraf lainnya sering disebut sebagai sel glia. Neuroglia ini berfungsi untuk menyediakan matriks struktural dan lingkungan kimia untuk neuron. Bisa kita lihat di sini adalah neuroglia. Di sini ini adalah neuron ya, maksud saya di sini ada mikroglia, kemudian ada astrosit, ada oligodendrosit, sel Schwann dan ependyma. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Neuron tadi sudah disebutkan merupakan struktur dasar atau unit fungsional dari sistema nervosum. Di dalam tubuh manusia kurang lebih didapatkan 10 pangkat 10 sel neuron yang akan menerima ya, dan mengintegrasikan rangsangan melalui nanti suatu sinaps namanya, di mana neuron ini sifatnya peka terhadap rangsangan. Jadi ketika ada rangsangan maka akan ditransduksikan atau dikonduksikan rangsangannya melalui sinap ke neuron yang lainnya. Kita masuk ke struktur neuronnya. Jadi pada satu sel neuron, kita akan temukan badan sel. Ada badan sel, ada prosesus. Nah, prosesus sendiri terdiri dari dendrit dan akson. Ya, dendrit berfungsi untuk menerima informasi ya dari neuron lain. Jadi akson neuron lain akan menyalurkan informasi ke dendrit, kemudian dari dendrit rangsangan akan menuju ke badan sel terlebih dahulu, kemudian baru disalurkan ke prosesus yang lainnya yaitu akson yang akan membawa informasi keluar badan sel menuju ke neuron lainnya, biasanya menuju ke dendrit sel neuron lainnya. Nah, di ujung dari akson ada terspesialisasi ya, sering disebut sebagai terminal buton atau neuromuscular junction. Ukuran badan sel dari neuron sendiri bervariasi ya, ini berhubungan dengan aksonnya. Semakin panjang maka semakin besar ukuran badan selnya. Seperti misalnya untuk sel interneuron itu kita bisa temukan salah satunya di medula spinalis. Kecil ya, neuron ini kecil, aksonnya
pendek sehingga diameter badan selnya paling kecil, kita temukan 5 mikrometer. Sedangkan untuk sel neuron motorik aksonnya sangat panjang. Jadi badan selnya juga besar, lebih dari 100 mikrometer. Nah, ini untuk dendrit juga demikian. Arborasi dendrit bervariasi jumlahnya, ukuran dan percabangan. Misalnya di korteks cerebri kita bisa temukan sel piramid namanya ya. Jadi dia punya 1 atau 2 dendrit, ya justru ada 1-2 cabang dendrit di sel piramid. Untuk di korteks cerebellum misalnya, cabangnya banyak dan kompleks, sering disebut arbor vitae ya, karena pohon seperti pohon kehidupan begitu ya, namanya sel Purkinje. Ini kita sudah lihat tadi adik-adik ya, ini adalah korteks cerebri ya, korteks cerebri. Kita bisa lihat sel-selnya, sel neuronnya, namanya sel piramidal ya. Ya, besar ya sel ini. Kita bisa lihat dendritnya, cabangnya 1-2 gitu. Kemudian untuk ini adalah korteks cerebellum, kita bisa lihat sel-selnya, sel neuronnya namanya sel Purkinje. Di sini dendrit-dendritnya, cabang-cabangnya banyak ya, kompleks, sampai disebut sebagai pohon kehidupan atau arbor vitae. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik ya, struktur dari neuron. Jadi sama seperti sel lainnya, sel neuron juga memiliki nukleus ya, di dalam ada nukleolus, kemudian ada mitokondria, ada RE kasar ya. Sel neuron untuk RE kasar disebut sebagai nisel granul ya, diingat ya. Ini juga mempunyai neurofibril, ada neurotubul ya. Neuron memiliki prosesus ya, ini adalah badan selnya, ini ada prosesus-prosesusnya ya, cabang-cabangnya ya. Prosesus yang masuk ini namanya dendrit ya, dengan beberapa cabang di sini. Neuron multipolar ya. Kemudian prosesus yang membawa rangsangan keluar ya melalui akson, ini namanya prosesusnya. Jadi dia dibalut oleh selubung-selubung yang namanya selubung mielin yang dibentuk oleh sel Schwann ya. Di ujung-ujung dari akson kita bisa temukan terminal buton ya. Ini kita bisa lihat dari suatu pewarnaan. Ini nukleus, nukleolus, ini sel granul ya, RE kasar, ada dendrit, dan di sini tentunya akson. Ini jenis neuron, ada neuron multipolar, ini kita bisa lihat yang A, ada neuron bipolar ini ya, yang B, kemudian neuron unipolar yang C ya. Kita bisa lihat kalau yang multipolar paling umum ya, jenis neuron ini, jadi dia punya 1 akson dan beberapa dendrit. Untuk bipolar dia punya 1 dendrit dan 1 akson ya. Kemudian untuk neuron unipolar atau bisa kita sebut pseudo unipolar, jadi dia keluar dari badan sel 1, kemudian dia akan terbagi 2, bagi menjadi dendrit dan terbagi yang satunya menjadi akson ya. Ini kita bisa lihat arah dari rangsangan yang ditransduksikannya menuju ke akson semua nih. Ini adalah jenis neuron, maksud saya lokasi dari beberapa jenis neuron tersebut. Kalau neuron bipolar kita bisa temukan biasanya pada indera penglihatannya, di jaras penglihatan, jalurnya di sana bisa ada sel-sel yang berbentuk bipolar. Kemudian di pendengaran juga keseimbangan ya. Kemudian untuk neuron unipolar kita bisa temukan badan selnya ada pada ganglion radix dorsalis ya, dan ganglion sensorik dari nervus cranialis. Nanti kita lihat juga ya, ada gambar lainnya. Oke. Ini ada contoh input zone ya, masuk di rangsangan, kemudian disalurkan, dikonduksikan, dan di output ya, dikeluarkan ya melalui terminal akson ya. Nah, ini juga bisa kita lihat. Nah, ini adalah neuron unipolar ya.
unipolar atau pseudo-unipolar, ya. Ini ya, yang A ini kalau kita bisa lihat di sini adalah neuron sensoris. Ya. Ini adalah neuron multipolar, banyak pada neuron motorik biasanya. Ya. Nah, ketika kita bicara konduksi saraf atau jalannya impuls saraf, maka kita akan bicara sinapsis tentunya ya. Bagaimana dia berkomunikasi melalui sinapsis ini ya. Jadi informasi antar neuron ya akan disampaikan melalui sinapsis ini ya. Jadi dalam suatu sinapsis, pada satu sinapsis akan kita temukan ini ya. Kita temukan ini di mana ada akhiran presinapsis, kemudian ada celah sinapsis serta ada sel postsinapsis ya. Di sini jadi nanti rangsangan datang ya, disalurkan dari sini, dari dendrit menuju badan sel, kemudian akan ke akson ya, ke akson melewati akson dan myelin ya, dan menuju ujung-ujung dari akson dengan buton. Nah, sampai di sini nih adalah akhiran presinapsis yang mengandung vesikel sinapsis. Nah, vesikel ini mengandung banyak neurotransmitter ya. Dan pasti masih ingat ya, neurotransmitter di blok muskulus sebelumnya sudah pernah disampaikan ya. Nah, di sini ada vesikel yang neurotransmitter yang akan membantu menyampaikan informasi tersebut. Neurotransmitter akan dilepaskan ke dalam celah sinap sehingga informasi dapat tersampaikan ke sel neuron lainnya ya. Ini juga sinapsis ya adik-adik yang tadi kita bahas. Ini akhiran presinapsis, celah sinapsis, kemudian ini sel postsinapsisnya. Jadi di presinapsis kita bisa lihat ya, ada mitokondria di sini, ada vesikel yang mengandung neurotransmitter. Di sini contohnya neurotransmitternya asetilkolin ya, asetilkolin ya, ada rangsangan, kemudian kalsium masuk menyebabkan vesikel-vesikel ini ya melepaskan dari asetilkolin ke celah sinap. Di celah sinap neurotransmitter asetilkolin akan menuju ke sel postsinaptik untuk berikatan dengan reseptor. Itulah menyebabkan terjadinya perubahan gate di sini ya, terbuka kanal ion natrium masuk ya ke sini yang menyebabkan perubahan muatan baik di ekstra maupun intraseluler. Hal inilah yang menyebabkan rangsangan saraf dapat dikonduksikan ke neuron lainnya. Ini beberapa neurotransmitter yang nanti akan kalian pelajari ya. Nanti akan banyak dibahas di biokimia maupun PAAL ya. Ada asetilkolin, gamma aminobutyric acid atau GABA, glutamat, kemudian noradrenalin atau norepinefrin, dopamin, serotonin, dan neuropeptida. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut bagaimana spesifikasi masing-masing, fungsinya untuk eksitasikah atau untuk inhibisi atau menghambat ya, di mana lokasinya dominan, itu bisa kalian pelajari nanti ya, bagaimana strukturnya ya. Nah, ini neuroglia, sel saraf lainnya ya. Jadi sel ini sebenarnya sel yang dominan pada sistem saraf. Jadi dia akan menyediakan matriks struktural dan lingkungan kimia untuk neuron. Dia menyokong, melindungi, dan memberi nutrisi terhadap neuronnya. Kita bisa lihat di sini ini adalah neuroglia ya. Ini neuron, ini adalah neuroglia, ada mikroglia, ada astrocyte ya, ada oligodendrocyte. Kemudian di sini kita bisa temukan ada ini ya, myelin sheath yang dibentuk oleh sel Schwann di perifer ya. Dan ada lagi satu adalah ependima yang nanti kita temukan di tempat-tempat terbentuknya liquor cerebrospinal. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, bisa kita lihat ya adik-adik, ini adalah neuroglia. Neuroglia macam-macamnya ada astrocyte, oligodendrocyte, mikroglia, dan sel ependima.
juga ada sel-1 tentunya. Nah, kita bahas satu-satu ya adik-adik ya. Ini astrocyte ya. Astrocyte di sini dia berbentuk seperti bintang. Kenapa disebut sebagai sel berbentuk bintang, astrocyte gitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai sawar atau barier darah otak karena dia membentuk ini ya. Ini adalah prevascular envelope pada leading kapiler, dia membentuk ini ya. Jadi dia fungsinya dari prevascular envelope ini ya, barier darah otak, dia bisa menghambat substansi berbahaya atau obat untuk masuk ke dalam sel otak. Ini adalah neuroglia yang tadi ya, selesai ya. Ini pada pewarnaan. Ini kapiler-kapiler yang terdapat di dalam otak ya. Ini ada envelope-nya dari astrocyte ya, yang untuk membentuk dari barier atau sawar darah otak ya. Ya, yang mencegah masuknya zat-zat berbahaya ya ke dalam otak ya. Ini ada neuroglia oligodendrocyte ya. Ini oligodendrocyte dan ini sel-1. Jadi kita bisa lihat di sini oligodendrocyte ya, dia akan membentuk selubung-selubung mielin di sistema nervosum centrale ya. Khususnya untuk yang sel-1 akan membentuk selubung-selubung mielin ya, mielin sheath di sistema nervosum perifericum ya. Kita bisa lihat bahwa setiap ketika kita lihat sel-1, maka satu sel-1 akan membentuk satu selubung mielin di sini ya, satu gitu ya. Nanti ini akan banyak dibahas di histologi ya. Ini kita bisa lihat ya, mielin ya, selubung mielin satu gitu ya. Per selubung mielin akan ada satu nukleus, ini sel-1 contohnya ya. Ini adalah mikroglia. Nah, kalau mikroglia dia seperti makrofag. Makrofag dia berfungsi ya untuk fagositosis tentunya, menghilangkan jaringan-jaringan sel yang rusak di sini ya. Dia kecil ya, lebih kecil dari oligodendrocyte ya. Kalau dalam keadaan sehat dia tidak aktif ya. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah ependima, sel ependimal. Ya, ini nanti dia akan melapisi ventrikel pada otak karena dia akan terspesialisasi menjadi plexus choroideus namanya, yang membentuk liquor cerebrospinal ya, yang nanti akan mengalir ya dari di ventrikel di mana dibentuk, nanti kita bahas, akan mengalir LCS menuju ke ventrikel lainnya seperti itu ya. Ini bisa kita lihat ya. Nah, secara umum seperti ini ya, ini adalah neuron ya, bisa kita lihat ini neuron multipolar, banyak cabang, ini juga multipolar ya, neuron multipolar somatik ya, sel motor somatik ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada oligodendrosit ya, yang membentuk dari selubung mielin ya. Kemudian di sini kita bisa melihat astrocyte ya, astrocyte. Kemudian kita bisa lihat juga di sini sel-1 ya, sel-1 di perifer akan membentuk selubung mielin di sini ya. Ya, kita bisa lihat di sini ada interneuron ya, yang kecil tadi yang sempat kita bahas, neuron yang kecil ya. Sini ya, kalian masih ingat dengan motor end plate ya, sini ya, neuromuscular junction, masih ingat ya tentunya. Selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai ini ya, ada pembagian sistema nervosum ya. Ini belum saya mohon maaf, tolong berlatih bahasa Latin nanti ya. Kemudian
bagaimana ada yang namanya somatik, otonom, kemudian ada aferen yang mana itu? Sensorik, motorik, kemudian ada substansi alba, grisea, nukleus, traktus, bedanya apa? Depositio, apa itu lagi ya? Kemudian kranium, kolumna vertebralis, meninges, vaskularisasinya itu kita nanti bahas. Ada sistem ventrikal, kemudian medula spinalis, nervus spinalis, kita nanti bahas hemisferium cerebri, batang otak, ya, nervus cranialis, cerebellum, diencephalon, dan yang terakhir daerah sensorik dan motorik. Nah, ini yang pertama, sistema nervosum. Pembagiannya ya, jadi ketika kita bicara struktur, maka sistema nervosum ya secara struktural dibagi menjadi di mana lokasinya, di sentra kah atau di perifer gitu ya. Juga nanti dikaitkan dengan fungsinya tentunya ya. Nah, ini sistema nervosum centrale apa saja? Untuk yang di pusat ternyata pembagiannya ada encephalon, ada medula spinalis dan nukleus. Sedangkan di periferikum, di perifer atau tepi itu ada nervis spinalis, ada nervi cranialis, dan tentunya ada ganglion ya. Nah, apabila kita bicara fungsi, sistema nervosum dibagi menjadi somatikum dan autonomikum ya. Jadi ada somatik dan ada otonom ya. Yang somatik maupun otonom, ada sensorisnya maupun motoris. Nanti kita bahas apa itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik ya. Kita bisa lihat ini otak ya, bagian dari sistema nervosum centrale. Ada medula spinalis ya, turun ke sini ya. Turun ya, memanjang dia turun dari otak. Kemudian untuk sistema nervosum perifericum kita bisa temukan saraf-saraf di wajah, kemudian ya ini ya nervus cranialisnya, kemudian ada ganglia, ada nervus spinalis yang dimana dia akan membentuk plexus ya. Nervus spinalis membentuk plexus nantinya ya. Ada plexus brachialis, plexus lumbosacralis nantinya ya, yang akan mempersarapi upper limb dan lower limb. Membri superioris dan membri inferioris. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Di sini yang masuk ke dalam sistema nervosum centrale ada cerebri, diencephalon, dan ganglia basalia. Nah, ini adalah cerebri ya. Di sisi kiri ini adalah cerebri, sisi kiri atas ya. Dilihat di sini nampak dari atas ya, nampak dari superior ya, aspek superior. Nah, ini kita bisa lihat dari aspektus lateralis. Kita bisa lihat cerebrinya ya, seperti ini adalah bagian dari sistema nervosum centrale. Nah, ini bila kita masuk ke dalam, kita akan temukan ganglia basalia ya, di pojok kanan atas ini adalah ganglia basalia. Kemudian di bawahnya ada diencephalon. Nah, ketika kita masuk lagi ke dalam, kita belah itu akan ada diencephalon. Nah, ini bagian-bagian diencephalonnya, ada talamus, hipotalamus, epitalamus ya. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Oke. Ini adalah masih di sistema nervosum centrale, truncus encepalicus. Nah, truncus encepali bisa juga disebut ya, batang otak ya. Bagiannya apa saja? Ada mesencepali ya. Bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai midbrain ya, pons dan medula oblongata ya. Di sini bisa kalian lihat di sini strukturnya sangat kompleks. Ada saraf yang keluar masuk. Saraf apa ini? Nah, nervus cranialis ya. Ini ya. Kompleks sekali di sini strukturnya ya. Ini ada banyak struktur lagi yang melekat, ada di encephalon di superiornya ya. Nanti truncus encepali akan berlanjut menjadi medula spinalis. Ini kalau kita lihat masih di sistema nervosum centrale, khususnya untuk medula spinalis ya bagiannya. Kita lihat medula spinalis, lokasinya di mana? Nah, tentunya di dalam, masih ingat ya, vertebrae ya, kolumna vertebrae ya. Ini bodinya ya, corpus vertebrae ya.
posteriornya akan kita temukan medula spinalis ini ya. Yang masih ingat? Ya, ini seperti ini. Kalau diperbesar medula spinalis ya di bagian bawah ini. Medula spinalis, jadi dia punya bagian ya, kalau kita lihat bagian dalamnya seperti kupu-kupu ya, huruf H ya. Kemudian dia akan ke lateral ya, ke lateral, ke samping ekstra sinistra ya, membentuk dari nervus spinalis ya. Jadi kita bahas berikutnya ya. Ke sistema nervosum perifericum atau tepi ya. Jadi bagiannya ada nervi cranialis, ada nervi spinalis. Nah, sisi kiri kita bisa lihat ini nervi cranialis yang keluar masuk truncus encephalii ya, batang otak. Jadi kita dari atas ke bawah berurutan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 8, nih, 9, 10, 11, dan 12 ya, berurutan ya. Ada olfaktori 1, optik 2 ya, 3 oculomotor, 4 trochlearis, 5 trigeminalis, 6 abdusen, ini ada masing-masing sepasang ya, 7 facialis, 8 vestibulocochlearis, 9 glossopharyngeus, 10 nervus vagus, 11 accessorius, dan 12 hipoglossalis ya. Keluar masuk ini ya, nervi cranialis ya di truncus encephalii ya. Nah, ini di sisi kiri kita bisa lihat nervi spinalis yang terbentuk dari saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis ya. Kalau kita lihat medula spinalis di sini, medula spinalis ada namanya radix dorsalis dan radix ventralis. Nah, radix ini akan bertemu ke lateral membentuk nervi spinalis ya, tergantung dari tingkatannya. Nanti akan ada nervi spinalis ya, apakah cervicalis 1 sampai 8 ya, ada kemudian thoracalis 1 sampai 12, kemudian lumbalis 1 sampai 5, nascalis 1 sampai 5, serta occiput ya, di masing-masing ada sepasang. Nah, ini ya sudah kita bahas tadi ya. Ini adalah olfaktori ya, terkait dengan penghidung, nervus opticus ya, terkait dengan penglihatan, ini adalah oculomotor, trochlearis dan abdusen, fungsi terkait dengan pergerakan bola mata ya. Kemudian nervus trigeminalis ya, berkaitan dengan sensorik wajah ya, untuk pergerakan mengunyah atau tutup mengunyah. Kemudian sini nervus facialis ini berkaitan dengan sama ya, untuk wajah, untuk pengecapan ya. Kemudian vestibulocochlear untuk pendengaran dan keseimbangan. Kemudian glossopharyngeus ya, berkaitan dengan pengecapan juga ya, untuk fungsi menelan, vagus untuk organ-organ viscera ya. Kemudian 11 accessorius ya, berfungsi ya, kaitannya masih ingat ya, untuk pergerakan musculus trapezius ya, masih ingat nih. Nah, ini yang terakhir nervus hipoglossalis ya, ini berkaitan dengan pergerakan lidah. Nah, bila kita bicara fungsi, maka apa fungsinya gitu ya, jadi berkaitan dengan somatik dan otonom ya, baik somatik maupun otonom memiliki serat sensorik maupun motorik ya. Jadi somatik, kenapa disebut somatik? Karena dia berhubungan dengan lingkungan eksternal dan dia mengontrol aktivitas gerak. Nah, kemudian otonom dia untuk lingkungan internal, untuk organ viscera, untuk otot polos, untuk kelenjar sekretorik ya. Dan dia memiliki divisi lagi untuk otonom, ada simpatis dan parasimpatis. Nah, bedanya lagi untuk somatik
dia volunteer, jadi sesuai kehendak ya, di atas kemauan gitu ya. Jadi kecuali gerakan-gerakan refleks ya. Kemudian yang otonom ya involunteer tentunya ya, kerja sendiri. Nah, mungkin misalnya kalian mau bernapas dulu baru bernapas kan nggak mungkin ya, jadi dia involunteer. Jantungnya berdetak involunteer, dia bekerja sendiri tanpa disuruh. Ayo berdetak jantung kan nggak mungkin ya, jadi berdetak dia jantungnya sendiri. Itu dan saraf otonom di organ-organ viscera, jantung, pernapasan, ya semuanya yang bekerja secara involunter itu disarapi oleh sistem saraf otonom ya. Jadi dia bertujuan untuk homeostasis ya, sifatnya otomatis ya. Ini ringkasannya ya adik-adiknya, ringkasan yang tadi, jadi bedanya somatik dan otonom ya. Bagaimana apa efektornya, kemudian kontrol neuron motorik ya seperti apa, volunteer involunteer gitu ya. Untuk neuron sensoriknya bagaimana nih, itu nanti silakan dipelajari. Nah ini contohnya ya, untuk sistem saraf somatik nanti nervus spinalis ya, dia akan mengeluarkan, maksud saya medulla spinalis, dia akan mengeluarkan cabang-cabangnya yaitu radix keluar menjadi nervi spinalis ya. Nervi spinalis ini akan mempersarapi dari muskulus yang ada, muskulus skelet ya, skelet yang ada di membrum superius et inferius ya, itu misalnya. Nah ini yang sebelah kanan adalah sistem saraf otonom, ini misalnya ya, sistem saraf otonom ini kita bisa lihat di sini ada divisi simpatis dan parasimpatis ya. Ini kita bisa lihat yang warna biru ini adalah simpatis, yang warna merah adalah parasimpatis ya. Bedanya apa ya, nanti kalian belajar lagi di kuliah berikutnya. Dia fungsinya berbeda gitu ya, seperti fight or flight gitu ya, mau diam atau mau lari gitu. Misalnya pada kondisi kalian dikejar anjing begitu, kalian mau lawan anjingnya atau mau lari dari anjingnya, itu kalian pilihannya yang mana gitu ya. Tentunya itu akan melibatkan sistem saraf ini gitu ya. Jika kalian mau pilih lari ya, tetap aja akan terasa jantungnya berdegup kencang ya, matanya membelalak gitu ya, keringatnya mengucur gitu ya misalnya ya. Yang mana sistem yang terlibat? Apakah simpatis, apakah parasimpatis ya? Kemudian pernapasan terengah-engah karena lari, karena ketakutan gitu ya. Seperti itu misalnya deh ya, itulah yang terlibat di sini. Nanti dipelajari lebih lanjut ya. Ini kita bisa lihat di gambar ini organ-organ yang dipersarapi oleh simpatis maupun parasimpatis ya. Organ-organ viscera di sini bisa kalian lihat ya. Dari mana dia? Kalian harus lihat trunkus simpatikus ini ya. Di sini kalian harus tahu yang namanya saraf preganglion dan saraf postganglion ya. Preganglion yang mana, postganglion yang mana? Preganglion berarti sebelum ganglion, postganglion berarti setelah ganglion. Yang mana itu? Kemudian ketika kita bicara saraf postganglion, dia kemana? Menuju ke organ-organ mana di viscera misalnya seperti itu. Ini nanti silahkan dipelajari ya. Itu nanti dipelajari di kuliah lebih lanjut. Nah, kita lanjut ke apa sih neuron afferent dan efferent. Nah, ini kita harus paham juga tentang ini sebelum belajar kuliah yang lainnya ya. Jadi ada istilah afferent, efferent, sensorik, motorik, itu yang mana begitu deh. Jadi ada afferent itu adalah sel-sel saraf yang membawa neuron afferent ya, yang membawa ke sistem saraf pusat atau sentrale ya, ke sentral, yaitu afferent, dia naik ya. Nah, ketika dia mencapai kesadaran, dia disebut sensorik, neuron sensorik. Nah, itu deh. Sadar ya otaknya ya. Jadi, sedangkan neuron efferent, dia membawa impuls ya, sel saraf yang membawa impuls ke otot skelet dan menghasilkan gerakan. Nah, ketika gerakan itu terjadi, maka disebut neuron motorik. Nah, dia membawa impuls ke sistem saraf pusat ya, dari sistem saraf pusat ya, kemudian menuju ke efektor. Itu ketika gerakan sudah terjadi namanya motorik. Ketika impuls itu dibawa ke efektor namanya neuron efferent.
gitu. Oke, bisa dipahami ya. Di sini kita bisa lihat ya adik-adik ya, neuron afferent dan efferent, sensorik dan motorik ya. Afferent kita bisa lihat ada orde-orde di sana ya, naik di sini. Kita bisa lihat dari reseptor ya, nih contohnya di gambar 8.26 yang paling kiri ya. Bisa kalian lihat di sini neuronnya ada reseptor di situ yang menerima rangsangan, kemudian disalurkan oleh neuron orde pertama ya, first neuron in pathway itu, dan dia akan bersinap di sini di medula spinalis, dia ke kranial ya, naik dia ya, sampai nantinya dia bersinap di talamus ya. Lihat ada tulisan talamus di situ. Itu bersinap dengan neuron orde ketiga ya di talamusnya, yang orde 2 yang di sini, yang neuron yang saat dia bersinap di medula spinalis ya. Jadi ada 3 orde neuron. Orde pertama dari reseptor, dia bersinap ke medula spinalis dengan neuron orde kedua ya. Kemudian di talamus dia akan bersinap dengan neuron orde ketiga ya. Akhirnya dia menuju ke korteks ya. Korteks di korteks sensori, somatosensori ya namanya ya. Jadi di lobus parietalis ya. Ya. Jadi kalau kita bicara neuron sensorik itu ada orde-ordenya, ada orde neuron orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga. Tolong diingat ya. Kemudian motorik contohnya yang mana? Ya tentunya yang ke perifer ya. Jadi dari pusat ke perifer. Ini misalnya dari korteks motorik ya. Ini gambar di sisi yang tengah ya. Dari korteks motorik itu dia akan turun neuronnya ya. Tuh, kemudian dia akan menyilang di sini di medula oblongata. Ini contohnya adalah dari traktus corticospinalis ya, dia akan menyilang di medula oblongata menuju ke sisi lainnya ya. Di sini dia akan memberikan inervasi ke muskuloskelet ya, dia akan terjadi pergerakan ya. Kemudian sehingga membentuk neuron motorik ya, di afferent, efferent, sensorik, dan motorik ya. Nah, tadi saya lupa, ketika kita bicara neuron afferent, tadi ada orde-ordenya itu, kapan dia menjadi neuron sensorik? Nah, ketika dia sudah mencapai, dipersepsikan oleh otak ya. Apa ini gitu ya? Rangsangan yang disampaikan ke sistem saraf pusat. Nih. Nah, di sini, bagian kanan kita bisa melihat refleks ya. Refleks, suatu refleks yang tidak disadari ya di sini. Nah, suatu lengkung refleks bisa kalian lihat. Jadi ketika ada rangsangan di sini paku, tertusuk paku, mau lanjut tertusuk atau mau angkat kakinya begitu. Ya tentunya ketika kalian refleks, kakinya terangkat sendiri ya, tanpa kalian suruh angkat kakinya, kan tidak mungkin ya. Dia akan langsung mengangkat kaki sendiri ya. Angkat kaki. Nah, kenapa bisa terangkat kakinya? Nah, itu timbul karena adanya rangsangan nyeri ya, rangsangan nyeri yang ditangkap oleh reseptor ya, reseptor di sini. Nah, kemudian akan disalurkan menuju ke medula spinalis ya. Ya, jadi dia akan ke kranial menuju ke medula spinalis melalui radix dorsalis, dia akan bersinap dengan neuron interneuron di sini. Kemudian dari interneuron akan bersinap dengan neuron motorik ya. Ini akan menyebabkan gerakan dari mengangkat kaki tersebut ya. Ini adalah substansia alba. Kita lanjut ke substansia alba dan grisea. Apa itu? Kemudian nukleus dan traktus. Nah, beda lagi ya istilahnya ya. Nah, sebelum belajar tentang kuliah berikutnya ya, ada baiknya kalian paham dulu apa itu grisea alba ya. Grisea itu artinya abu-abu ya. Alba itu putih ya. Jadi ketika kita bilangnya area ya,
di dalam struktur internal sistem saraf pusat ya, ventralo itu kita bisa lihat di sana ada penyebaran badan sel ya, sebaran badan sel, sebaran prosesus di situ. Nah, kalau dia kaya, di sana banyak ada badan sel, jadi dia akan relatif warna abu. Dia akan membentuk substansia grisea di sana. Kalau dia banyak serabut-serabut saraf, ada dendrit akson di situ, ya, dia akan menjadi substansia alba, ya. Karena kenapa akson? Kenapa alba? Kenapa putih? Karena di sana ada mielin, ya, akson-akson yang berselubung mielin, ya. Jadi kalau kita bicara nukleus, nukleus itu adalah badan sel yang berkumpul di dalam sistem saraf pusat, ya, di sistema nervosum central. Nah, apa itu traktus? Traktus adalah proyeksi saraf, ya, proyeksi saraf. Jadi serat-serat saraf, khususnya akson, dia berkumpul, ya, fungsinya sama, gitu, yang membentuk traktus, ya. Ada yang naik, ada yang turun, membentuk traktus. Yang naik, ya, ke kranial namanya ascendent, yang turun namanya descendant, ya. Nah, ini adalah kita bisa lihat ya, yang relatif warnanya lebih gelap atau abu ya, bisa disebut abu ya, lebih gelap ya, namanya substansia grisea ya. Yang lebih putih ya, lebih terang, namanya substansia alba. Ini kita bisa lihat di cortex cerebri ya. Cortex cerebri ternyata di bagian luarnya grisea ya, di bagian dalamnya alba ya. Tapi ada struktur-struktur lain di bagian dalamnya gelap. Nah, apa itu? Ya, seperti bagian dari ganglia basalia dan diencephalon ya, dia lebih gelap di sana ya. Gitu. Nah, sedangkan terbalik dengan medula spinalis. Medula spinalis justru bagian luarnya lebih terang, namanya substansia alba. Di bagian dalamnya lebih gelap, namanya substansia grisea dari medula spinalis ya. Gitu nih. Nah, ini di bagian kanan. Di bagian kanan atas kita lihat ada kumpulan-kumpulan dari badan sel, dari nervus cranialis, namanya nukleus-nukleus. Nanti kalian pelajari lebih lanjut ya, apa itu nukleusnya ya. Nervus cranialis punya banyak nukleus ya, nanti dipelajari. Nah, ini di bawahnya ada lagi traktus. Traktus-traktus ini ya, yang merupakan tadi kumpulan dari serabut saraf yang memiliki fungsi yang sama ya. Dia ketika dilihat di penampang medula spinalis ini ya, yang di bawah, kita bisa lihat traktus-traktus ya, traktus ascendent dan descendant, yang mana saja itu banyak traktusnya. Kenapa dibagi-bagi lagi ya? Traktus-traktus tersebut dia membawa rangsangan apa, kemudian dia menimbulkan efek apa. Nah, itu kalian nanti pelajari ya, lebih lanjut di kuliah berikutnya. Nah, ternyata kita temukan istilah lain lagi, yaitu decussatio. Decussatio itu artinya menyilang, penyilangan begitu ya. Decussation, decussatio bahasa Latinnya. Jadi decussatio inilah yang menyebabkan dari kontralateral gitu. Maksudnya ketika kita bicara mengenai jaras yang tadi ya, traktus itu misalnya ya, suatu jaras otak gitu dari kranial ke kaudal, dia akan menyilang dulu. Menyilangnya di mana? Misalnya tadi ada traktus corticospinalis. Jadi dia dari korteks menuju ke medula spinalis. Kenapa namanya corticospinalis? Nah, traktus itu akan menyilang di medula, di piramis ya, di piramis dari medula oblongata. Di situ dia akan menyilang ke sisi yang lain. Itu. Jadi dia dari korteks tadi traktus kortikospinal ya, dia berasal dari korteks area motorik ya. Jadi nanti dia akan menyebabkan suatu respon gerakan gitu ya, dari ada dari korteks motorik, area motorik di otak begitu, dari melalui traktus kortikospinal ya, dia akan menyilang di piramis ya, dia akan menyilang di piramis menuju ke korteks
dextra dia akan menuju ke membrum yang sinistra gitu. Jadi kontralateral ya, menyilangnya seperti itu. Ya, itu konsep dekusasio. Jadi baik yang ascendant maupun descendant dia akan mengalami penyilangan ya. Tapi ada beberapa yang tidak menyilang. Itu perlu kalian lebih detail lagi pelajari di kuliah traktus ya, di medula spinalis, kuliah Dr. Trisna. Ini contoh yang tadi ya. Jadi bisa kalian lihat yang sisi kiri adalah gambar traktus spinothalamicus, salah satu traktus ascendens. Nah, ini kita bisa lihat, tadi pasti ingat ya, bahwa traktus ascendens ya, nervus neuron afferent itu ada 3 orde, ada orde 1, orde 2, orde 3 ya. Dari orde 1 ke orde 2 sudah menghilang ya, sudah mengalami dekusasio. Kemudian dia baru ke kranial ke sisi kontralateral ya. Kemudian menuju ke area somatosensorik ya, di lobus parietalis. Nah, kemudian yang gambaran satunya ya di sisi kanan adalah traktus corticospinalis ya. Jadi dia turun ke descendens ya, traktus descendens. Dia turun dari korteks menuju ke medula spinalis ya. Bisa kalian lihat di sini dari korteks area motorik ya, dia akan ke turun ya. Dia akan menyilang di piramis ya, piramis medula oblongata ya. Menyilang menuju ke sisi kontralateral. Akhirnya dia akan mempersarapi membrum ya, setinggi levelnya ya, bisa di membrum superius atau inferius ya. Baik adik-adik, kita masuk ke bahasan yang baru ya, tentang kranium dan kolumna vertebralis, meninges dan vaskularisasinya. Jadi di sini kalau kita bicara kranium, tentunya dia melindungi otak ya, kalian sudah belajar tentang kranium. Kolumna vertebralis, di dalamnya ada medula spinalis, dia melindungi medula spinalis. Kemudian ada meninges ya, meninges merupakan 3 lapis membran ya yang ada yang melapisi tulang ya, baik di kranium maupun kolumna vertebralis ya. Ada lapisannya tersebut, ada dura mater bagian paling luar, kemudian arachnoid mater di bawahnya ya. Jadi di antara dura mater dan arachnoid mater ada subdural space ya, spasium subdural. Kemudian setelah arachnoid mater ada pia mater ya. Pia mater merupakan lapisan yang melekat langsung ya pada otak. Jadi kemudian arachnoid mater di bawahnya ada spasium subarachnoidea ya, di sana akan mengalir liquor cerebrospinal ya. Untuk vaskularisasinya, otak sendiri mendapatkan vaskularisasi dari arteri carotis interna ya, kemudian arteria vertebralis, di mana dia akan membentuk ya, beranastomosis ya, nyatu, saling bertemu, begitu membentuk circulus arteriosus atau circulus arteriosus willisi sering disebut ya, pada dasar otak ya. Kemudian untuk medula spinalis dia mendapatkan vaskularisasi dari arteria vertebralis dan arteria radicularis ya. Untuk meninges dia mendapatkan vaskularisasi dari arteria meningia media ya. Yang mana itu kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, kita bisa lihat di sisi kiri atas adalah kranium ya adik-adik ya, ada perpotongan di sini, dipotong ya. Nah, kita bisa lihat tepat di bawah, di dalam kranium itu ada lapisan ya, lapisan meninges ya. Ya, di sini terbentuk falx cerebri ya, meninges membentuk falx cerebri ya. Apa itu falx cerebri? Nanti kalian pelajari lebih lanjut. Ini kalau di gambar di bawahnya lagi, kalian bisa lihat falx cerebri tersebut yang memisahkan hemisferium cerebri 1 dengan lainnya ya, namanya falx cerebri ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat kolumna vertebralis ya, di sini ya. Ini ada medula spinalis di dalamnya. Nah, di sisi kanan yang tengah ya, gambar tengah ada
Vaskularisasinya ya. Ini ada arteri vertebralis ya, membentuk arteri basilaris ya. Kemudian dia akan ke kranial ya, mempersarapi otak ya, bertemu dengan arteri karotis ya di sini. Ini arteri karotis interna ya. Ya, di sini akan saling bertemu membentuk suatu lingkaran, saling beranastomosis ya. Lingkaran ini adalah yang namanya arteria versicolus bilisi ya. Nah, ini yang diperbesar ya di sisi kanan ya. Untuk vertebra, untuk medula spinalis tentu saja dia akan mendapatkan vaskularisasi dari arteria vertebralis dan arteria radicularis ya. Ini arteria radicularis ya. Nah, kita ke pembahasan baru lagi ya. Ventriculus ya, namanya sistemnya, sistem ventricle ya. Ventriculus adalah ruangan yang mengandung liquor cerebrospinal ya, RCS. Jadi nanti untuk ventriculus sendiri ada bagian-bagiannya ya. Dia ada ventriculus lateralis, ya, ventriculus tertius atau 3 ya. Kemudian ventriculus quartus keempat ya, nanti akan lanjut ke canalis centralis dan cavitas subarachnoidea ya. Jadi alirannya demikian. Jadi dari ventricle lateralis, ventriculus ke ventriculus tertius, quartus, akhirnya menuju ke canalis centralis dan cavitas subarachnoidea ya. Nanti yang mana itu kita pelajari di slide berikutnya. Nah, ini dia alirannya, Dek ya. Yang mana? Yang ini gambar yang kiri ya, Dek ya. Kita bisa lihat yang kanan ya, Dek. Coba lihat yang kanan dulu. Kita bisa lihat gambar di sini ada ventriculus lateralis ya. Dia ada sepasang ya, Dek ya. Dextra dan sinistra ya. Ini dextra. Ya, ini yang sinistra ya, yang lebih dekat ke kita sinistra ya. Kalian bisa lihat di sini ada ventriculus tertius ya. Ya, dia ada satu di sini ya, ventriculus tertius ya. Jadi dia akan dari ventriculus lateralis ya, dihasilkan liquor cerebrospinal, dia akan mengalir ke ventriculus tertius ya, third ventricle ini ya. Kemudian dia akan mengalir menuju ke ventriculus quartus melalui aqueductus cerebri ya. Ini ventriculus quartus baru menuju ke canalis centralis di dalam medula spinalis. Jadi di dalam medula spinalis kalian bisa temukan suatu kanal ya, saluran sentral namanya canalis centralis ya. Nah, samping itu liquor cerebrospinal akan mengalir menuju ke cavitas subarachnoidea ya, di bawah di bawah arachnoid mater ya, ada cavitas subarachnoidea. Di sanalah mengalir liquor cerebrospinal. Nah, ini sisi kiri kalian bisa lihat ya aliran dari liquor cerebrospinalnya. Di sini ventriculus lateralis dibentuk ya. Dibentuk oleh apa? Masih ingat? Plexus choroideus ya. Masih ingat sel ependima neuroglia ya? Dia akan menjadi plexus choroideus ya, dan membentuk liquor cerebrospinal. Di sini di ventriculus lateralis, di ventriculus tertius ya, yang paling banyak dia di ventriculus lateralis ya. Ya, dia akan mengalir ke ventriculus tertius ya, yang tadi ya, dia akan mengalir ke ventriculus quartus, dialirkan ke cavitas subarachnoidea. Di sini bisa dilihat arah alirannya ya. Ini nanti dipelajari lagi di kuliah berikutnya ya. Nah, ini pembahasannya beda lagi adik-adik. Ini kaitan antara nervus spinalis dengan dermatom. Ini adalah peta dermatom ya, yang gambar kanan ini. Kalau kalian lihat permukaan kulit ada tulisannya ya, ada tulisan C2, C3, C4, C5 dan seterusnya, ada L dan seterusnya, seperti itu adik-adik. Jadi dermatom ini adalah area kulit yang dipersarapi oleh satu nervus spinalis seperti itu ya. Jadi silakan nanti dipelajari kaitannya dengan nanti pemeriksaan nervus
kelainan-kelainan pada sistem nervosum ya. Ini nanti dikaitkan nih, nanti dipelajari di kuliah berikutnya juga ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan truncus encephalii ya, batang otak, dan nervus cranialis, nervi cranialis boleh juga ya, yang ada di sana nih. Jadi kalau kita bicara truncus encephalii itu ada 3 bagian, tentunya ada medulla oblongata dari bawah ya, kemudian kita ke kranial, ada pons, dan semakin naik ada mesencephalon ya. Jadi nanti melalui truncus encephalii ini maka traktus ascendens maupun descendens ya akan dihubungkan ya. Jadi dari medulla spinalis menuju ke otak ya. Jadi truncus encephalii ini mengandung asal dan akhir dari nervus cranialis ya, namanya nukleus yang tadi kita pelajari ya, nukleus itu. Nah, pada truncus encephalii ini ada pusat-pusat ya, pusat-pusat penting nih. Jadi namanya formatio reticularis ya, ada pusat kontrol pernapasan, sirkulasi darah, tekanan darah ya, jantung ya, tingkat kesadaran di sana nih. Nah, ini dia gambarnya nih. Ini gambar dari truncus encephalii. Dan dari tadi sudah kita bahas, ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Di sini ada keluar masuk nervus cranialis ya. Di sisi kanan kita bisa lihat gambarnya, kalau yang atas itu yang asli ya. Bisa kalian perhatikan yang mana itu perbandingannya, mesencephalon yang mana, pons dan medulla oblongata ya. Ada karakteristiknya masing-masing. Nah, ini di bawahnya ada nukleus-nukleus dari nervus cranialis yang ada di truncus encephalii ya, yang tadi sudah kita lihat bersama ya. Ini adalah di encephalon ya, kita bahas sekarang ya. Jadi di encephalon adalah terletak di mana? Di rostral ya, di sekitar batang otak. Jadi nanti dia terdiri dari epitalamus, talamus, subtalamus, dan hipotalamus. Yang mana itu kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di gambar yang kiri ya, kiri atas, itu yang asli adik-adik ya. Yang asli kalian bisa lihat gambar dari di encephalon, itu ada talamus yang tengah ya, talamus di tengah, ke belakang kita bisa lihat ya, ke posterior kita bisa lihat glandula pinealis ya, pineal gland gitu ya. Kemudian bagian dari epitalamus ya, kemudian ada habenula juga bagian dari epitalamus ya. Kemudian ke anterior ya, ke anterior tepat di bawah dari talamus ada sulcus hipotalamus ya, dan itu selanjut dengan hipotalamus ya. Nah, itu kita ke gambar yang di bawahnya. Di sini kalian bisa lihat ada talamus ya. Ada sini gambar-gambar dari bagian struktur yang lainnya ya. Ada stria medullaris thalami ya, harus kalian tahu itu ya. Bagian-bagian dari encephalon. Ini kalau kita lihat di gambar yang kanan atas ya. Itu kalau dilakukan pewarnaan akan terlihat ya, talamus. Ini adalah talamus berada di mengapit ventriculus tertius ya. Di sini ventriculus tertius, di sisi kanan dan kiri ada talamus ya, bisa terlihat di sini. Ini adik-adik, nanti dipelajari lebih lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan hemispherium cerebri ya. Tadi sudah dibahas, ada substansia grisea, ada substansia alba. Nah, kita lihat substansia grisea dari hemispherium cerebri. Ada yang berlekuk ya, karena kan dia di bagian luar ya. Dia sangat berlekuk ya. Dan di dalamnya ada substansia alba nih. Nah, lekukan-lekukan yang tadi dia memiliki fungsi adik-adik. Ada fungsi sensorik dan
motorik ya. Jadi nanti kalian pelajari di pelajaran korteks ya. Kemudian, nah di sini tentunya cerebri dibagi dua menjadi hemisferium cerebri dextra dan sinistra oleh visura longitudinalis cerebri ya. Jadi nanti ada flux cerebri ya, masih ingat yang tadi yang terbentuk dari meninges, tentunya khususnya dura mater ya di sini. Nah, nanti ketika terbuka ya, terbagi dua, di dalamnya akan kita temukan corpus callosum namanya. Itu yang mana? Kita lihat di gambar berikutnya ya, di slide berikutnya. Nah, ini adik-adik. Nah, ini hemisferium cerebri. Kalau kita lihat di gambar paling kiri ya, dan kiri atas maupun kiri bawah, kalian bisa lihat lobus-lobus dari hemisferium cerebri ya. Nah, ini kalian harus tahu dulu yang mana anterior ya. Adik-adik tahu yang mana anterior maupun posterior ya. Anterior yang paling kiri ya, sisi paling kiri ya. Itu kita bisa temukan lobus yang gambar kiri bawah ya adik-adik ya. Itu kalian bisa temukan lobus frontalis ya. Kemudian lobus parietalis ya ke posterior. Kemudian lobus occipitalis dan lobus temporalis ya. Kalau gambar yang di atas ya, kiri atas akan lebih jelas ya. Ini tapi terbalik adik-adik ya. Anteriornya di sebelah kanannya, di situ ada tulisan ya. Anteriornya tentunya ada lobus frontalis. Kemudian ke posterior dia ada lobus parietalis. Ke posterior lagi dia ada lobus occipitalis. Di lateral dia ada lobus temporalis ya. Oke ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar di bawahnya lagi ada area-area di sini ya. Area-area. Jadi dia tidak terpotong oleh bagian-bagian, tidak ditentukan oleh bagian-bagian dari lobus itu ya. Jadi bagian-bagian lobus itu tidak menentukan dari area ya. Jadi tidak tepat potongannya. Di area-area ini nanti kalian pelajari lagi kaitannya dengan sensorik, motorik ya, dengan pusat bicara, pendengaran, penglihatan ya, semua kaitannya dengan area-area. Misalnya ini untuk yang di frontal yang warna ungu ini ada korteks area motorik primer ya, korteks motorik primer ya. Kemudian di parietal ya, ke posterior kita akan melihat korteks sensorik somatosensorik primer ya. Di sini ada sensorik, ada motorik ya. Kemudian kalau kita ke occipita ada korteks visual di situ ya. Kalau kita ke temporal kita melihat area asosiasi auditori ya. Ada korteks auditorik primer juga di sana. Dan di frontal juga ada area Broca. Apa itu ya? Itu nanti kalian belajar lebih lanjut ya mengenai di sisi kanan, gambar kanan bawah juga ada sebarannya ya. Ini adalah contoh dari homunculus cerebri. Nanti saya bahas lebih lanjut di kuliah saya ya. Itu sebaran dari yang dipersarapi begitu adik-adik ya. Yang mana yang lebih banyak dipersarapi ya. Kita lanjut ke cerebellum ya. Cerebellum apa itu ya, kalian sering mendengarnya sebagai otak kecil ya, jadi sekarang jangan bilang otak kecil ya, bilangnya cerebellum gitu ya. Cerebellum tentunya dia melekat di truncus encephali ya, melalui pedunculus namanya ya, pedunculus cerebellaris, atau kalau jamaknya pedunculi cerebellaris ya. Dia ada inferior, media, dan superior ya. Jadi dia ada 3 ya. Jadi nanti tentunya dia juga punya substansia grisia dan alba. Sama seperti cerebri yang grisia di luar, yang alba yang di dalam ya. Nah, dia unik. Yang alba dia seperti pohon ya, menyerupai cabang pohon ya. Nah, jadi dia arbovitae namanya ya. Nah, permukaannya juga berlekuk ya. Substansia grisianya berlekuk-lekuk ya, membentuk polia atau plika paralel ya. Nih, itu nih. Nah, ini kalau kita lihat di dalam gambarnya ya, yang paling kiri adik-adik. Yang paling kiri kalian bisa lihat
bagian luarnya gelap ya, ini adalah substansia grisea-nya, bagian tengahnya putih ya, white matter. White matter bahasa Inggrisnya ya namanya substansia alba ya. Ini seperti pohon ya, seperti arbor vitae namanya ya. Ini gambar asli yang di atas ya adik-adik ya, ini bagian-bagian dari cerebellum, di dalamnya ada nukleus-nukleus. Nanti kalian pelajari yang mana nukleus emboliformis, ya misalnya globus susut, nanti nama-namanya dicari ya. Jadi dipelajari lebih lanjut di kuliah berikutnya. Nah, sekarang kita bicara jaras sensorik dan motorik ya. Ini tadi sudah kita bahas ya sebenarnya. Jadi nanti apa itu sensorik? Membawa informasi sensorik menuju sistem saraf pusat ya, melalui serabut-saraf aferen ya, tadi kan sudah ya. Jadi nanti kita akan temukan di dalam nervi cranialis dan nervi spinalis ya. Jadi untuk yang motorik ya, dia akan menginervasi tentunya muskuloskelet yang menimbulkan gerakan nanti ya. Kemudian badan sel dari motorik ini ada di substansia grisea medulla spinalis dan otak-otak ya, yang medulla spinalis di cornu ventralis ya, nanti dikenal sebagai lower motor neuron nih. Nanti pelajari lagi ya, apa itu lower motor neuron, apa itu upper motor neuron yang mana nih, nanti dipelajari lagi. Nah, kalau kita bicara lebih detail lagi mengenai jaras-jaras sensorik ini ya, dari yang menyampaikan informasi dari indera khusus ya, penglihatan, penghidup, pengecapan, pendengaran, dan keseimbangan itu oleh nervus cranialis 1 ya, penghidup, olfaktori, optikus ya. Kemudian ada pengecapan dari nervus facialis dan glossopharyngeus ya, pendengaran dan keseimbangan oleh vestibulo cochlea ya, 8 ya. Kemudian dari indera umum ya, berupa sentuhan, tekanan, nyeri dan suhu serta kesadaran postur gerak ya, disampaikan dari ekstereseptor dalam kulit ya, ventroseptor dalam viscera ya. Jadi menuju kemana ya, nanti menuju ke, tadi masih ingat ya, korteks somatosensorik primer ya, nanti ya di situ. Nah, kemudian yang batang tubuh juga ya, sensorik umum dari batang tubuh juga ke sana ya. Nanti untuk yang dari batang tubuh dan anggota gerak dibawa oleh nervi spinalis, sedangkan dari kepala dibawa oleh nervus cranialis yang trigeminus nih. Menuju kemana adik-adik? Menuju ke yang tadi ya, korteks somatomotorik primer di lobus parietalis. Ini juga sudah kita bahas tadi ya adik-adik ya. Jadi kita ingat kembali bahwa untuk yang sensorik umum ada urutan 3 neuron yang tadi. Neuron oto pertama, kedua, dan ketiga ya, nanti dibaca lagi ya. Pertama sudah kita bahas tadi ya. Ini tadi adik-adik ya, neuron oto 1, oto 2, dan oto 3. Nih. Yang motorik tentunya langsung ide ada penyilangan. Ingat selalu ada dekusasio. Kita lihat ringkasannya yuk adik-adik yuk. Nah, ada sistema nervosum centrale ya, CNS bahasa Inggrisnya ya. Ada otak, ada medulla spinalis ya. Di sini sebagai pusat integrasi dan untuk kontrol ya, pusat kontrol. Nah, kemudian ada naik turun di sini panahnya ya, berintegrasi bersama dengan sistema nervosum periferikum ya. Yang bagiannya ada nervi cranialis, ada nervi spinalis ya. Kemudian untuk perifer ya, di sini ada naik turun juga ya, ada divisi-divisi lagi, ada aferen, ada eferen yang tadi ya, the sensorik motorik masih ingat ya. Ada yang menuju ke SSP dan menimbulkan persepsi namanya sensorik ya. Turun eferen dia akan yang menimbulkan suatu gerakan namanya
apa? Serabut neuron, serabut atau neuron motorik ya. Nah, di sini ternyata baik motorik motorik ya, yang motorik dia ada bagiannya lagi menjadi ada bagian somatik, ada otonom ya adik-adik ya. Otonomik dia juga mengandung serabut sensorik ya. Nah, yang motorik ada otonom. Yang mana tadi otonom? Dia involunter, masih ingat ya? Terkait pembagian sistema nervosum berdasarkan fungsinya ada otonom, ada somatik. Yang otonom yang involunter, somatik yang volunter. Nih, masih ingat ya? Nah, untuk otonom sendiri ada dua lagi ya, terbagi dua divisi, yaitu divisi simpatikus dan parasimpatikus. Ya masih ingat kalau kita dikejar anjing ya, seperti apa? Jantung berdebar, pernapasan cepat ya, yang mana itu terlibat? Keringat muncul gitu ya. Kemudian apalagi ya yang terjadi ya terngangah gitu ya. Jadi nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya adik-adik ya. Nah, coba kita ini ya, kuis ini adik ya. Nah, coba kalian lihat yang A adik-adik. Coba kalian lihat yang A. Coba kalian baca itu tulisannya. Ya, secepatnya. Baca ya, secepat-cepatnya. Ya, sudah ya. Coba sekarang lihat yang B. Coba sebutkan warnanya. Bisa? Sebutkan warnanya secepat-cepatnya. Sudah? Sekarang lihat yang C. Lihat yang C, sudah? Sekarang sebutkan warnanya. Sebutkan warnanya secepat-cepatnya. Bisa? Ya, unik ya. Ada kesulitan? Kalau sulit kenapa kira-kira? Ya, coba nanti dipelajari ya, cari jawabannya. Nah, ini adalah referensi yang bisa adik-adik gunakan ya. Ya, sudah saya sampaikan di kuliah pengantar bahwa saya menggunakan dua referensi ini adik-adik ya. Sekian kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Tanya Ahli ya. Terima kasih. Ya, selamat siang.